Shalom jemaat Tuhan. Kita tadi sudah mendengarkan dan menonton satu tayangan pujian yang begitu indah. The Lord's Prayer. Ya. Doa Bapa kami yang ditulis oleh Albert Hay Malut tahun 1935. Dinyanyikan oleh penyanyi tenor terkenal Andrea Bocelli dan diiringi dengan latar belakang paduan suara Mormon Tabernacle Choir. Biarlah pujian itu jadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan menguatkan iman kita, membimbing kita kepada jalan yang benar. Terus sekarang kita sudah belajar firman Tuhan tentang buah Roh Kudus. Kemudian kita sudah belajar tentang peran serta orang Kristen dalam negara kita RI ini. Dan kita akan belajar sekarang tentang doa Bapa kami. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Biar Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan, firman kebenaran. Urapi hamba-Mu, sensor tutur kata hamba, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Setiap kami yang mendengarkannya, Tuhan berkati, kami dikuatkan, kami dibimbing, ditegur oleh firman Tuhan yang hidup. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus sekalian, doa Bapa kami. Kalau kita mempelajari dari Matius 9, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Terus sekalian, mari kita membaca bergantian ayat ini. Yang warna hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. So sekalian, doa Bapa kami ini dalam bahasa Latinnya disebut Pater Noster. Dalam bahasa Inggris disebut The Lord's Prayer. So sekalian, ini doa yang paling terkenal ya dalam kekristenan. Doa yang menjadi patron, pola orang Kristen kalau berdoa, kalau mau berdoa harusnya seperti itu polanya. Terus sekalian, di Bukit Zaitun, Yerusalem, terus sekalian ada satu gereja yang namanya Church of Pater Noster. Gereja doa Bapa kami di Bukit Zaitun, Yerusalem. Kalau kita pergi ke gereja ini, maka kita melihat, mungkin ratusan doa Bapa kami yang ditulis di dinding, di berbagai tempat, ditulis dalam berbagai macam bahasa negara-negara di dunia ini. Ya, saudara sekalian, tahun 2013 yang lalu kami diberi kesempatan untuk pergi ke sana, kami melihat luar biasa. Doa Bapa kami ditulis, terjemahkan dalam berbagai macam bahasa di dunia ini. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, dalam doa ini mempunyai dua versi ditulis dalam Alkitab. Versi yang pertama Matius 6 ayat 9 sampai 13, dan versi kedua adalah Lukas 11 ayat 2 sampai 4. So sekarang bagaimana konteksnya? Konteks kitab Matius itu adalah Yesus menegur cara doa orang Farisi yang keliru, dan ia memberi model doa yang benar. Model doa yang benar. Polanya seperti gini. Sebelumnya dia tegur cara orang Farisi yang berdoa secara keliru. Kemudian dia memberikan model yang baru, model yang benar. Itu adalah konteks Matius. Tapi konteks Injil Lukas berbeda. Murid-murid Tuhan minta diajarkan cara berdoa yang benar. Maka Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Itu dalam konteks seperti itu. Murid-muridnya untuk berdoa, doa Bapa kami ini. So sekalian, ini penting sekali. Kalau kita mempelajari sekalian, susunan doa Bapa kami ini menjadi petunjuk cara berdoa. Polanya menjadi petunjuk umat Tuhan segala zaman secara universal. Petunjuk pola doa yang baik adalah pola doa sesuai dengan Bapa kami. Polanya. Terus sekalian, kalau kita mempelajari, jadi susunan doa ini, polanya ini bukan sekedar untuk diulangi kata-katanya satu persatu, atau dihafalkan bahkan, bukan itu maksudnya. Tetapi polanya yang harus kita pelajari. Dan kita akan mempelajari berikut ini tentang pola doa yang benar. Terus ada sebagian orang menafsirkan
Doa ini harus diucapkan setiap minggu atau setiap kali berdoa oleh segenap umat Tuhan. Itu ada sebagian orang menafsirkan seperti itu. Doa ini harus diucapkan setiap minggu. Ya, dalam ibadah mereka ucapkan doa Bapa kami. Dalam akhir dari doa syafaat mereka ucapkan doa Bapa kami. Ya, terus kalian ada sebagian gereja seperti itu. Terus kalian, namun kalau kita mempelajari saudara sekalian, dalam catatan Alkitab, ya, Tuhan Yesus dan para muridnya tidak pernah menggunakan doa ini kecuali pada waktu dia mengajarkan doa ini. Tapi dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya di mana Tuhan Yesus berdoa, dia tidak mengucapkan doa Bapa kami, kecuali ketika dia mengajarkan doa Bapa kami. Yesus sekalian, sebenarnya doa Bapa kami ini maksud diajarkan kepada kita bukan untuk terus-menerus diulangi atau dihafalkan, tapi pola doanya yang harus kita ikuti. Polanya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Terus kan, namun sebagian gereja setiap minggu sekitar 2 miliar orang, yaitu Katolik, Anglikan, Protestan, Ortodoks Timur, mengucapkan doa ini dalam bentuk bacaan ataupun dalam lagu, dalam beratus-ratus bahasa. Itu yang dilakukan oleh mungkin hampir 2 miliar orang setiap minggu. Ya, memang ada hal positifnya. Ya, hal tersebut bisa menimbulkan semacam perasaan solidaritas dan perasaan persatuan di kalangan seluruh orang Kristen sedunia dengan mengucapkan doa yang sama ini. Terus sekalian, tapi sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan doa ini bukan untuk dihafalkan atau diulangi terus-menerus, tapi diikuti pola doanya. Terus sekalian, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan kepada murid-murid Tuhan. Ya, ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, kenapa demikian? Karena prinsip dalam doa ini hanya bisa diterapkan oleh para murid Tuhan. Ambil contoh, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu kalau bukan murid Tuhan nggak bisa atau sangat sulit melakukannya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, para murid Tuhan bisa melakukan dan mempraktikkan apa yang didoakan. Terus sekalian, belum semua orang Kristen adalah murid Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan semua orang Kristen adalah murid Tuhan. Tidak. Tidak semua orang Kristen atau belum semua orang Kristen adalah murid Tuhan. Terus sekalian, murid Tuhan adalah mereka yang selalu senang belajar firman Tuhan dan menaati firman-Nya. Sementara banyak orang Kristen yang belum senang belajar firman dan belum senang menaati firman-Nya. Sehingga saya katakan belum semua orang Kristen adalah murid Tuhan. Terus kalian, kalau kita mempelajari selanjutnya, susunan permohonan dalam doa ini indah sekali. Nah, saudara sekalian, susunan permohonan dalam doa ini, yang pertama adalah 3 permohonan berkaitan dengan Allah dan kehendak-Nya. 3 permohonan. Ya, kalau kita melihat nanti berikutnya ada 3. Ini suatu hal yang bukan kebetulan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Tritunggal. Ketika para serafim memuji Allah yang di surga itu, mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudusnya diulangi 3 kali. Berarti kepada Allah Bapa kudus, kepada Allah Anak kudus, kepada Allah Roh Kudus kudus. Demikian juga dengan doa Bapa kami. Ada 3. Yang pertama adalah 3 permohonan berkaitan dengan Allah dan kehendak-Nya. Ya, dikatakan dikuduskanlah namamu. Ya. Kemudian yang kedua adalah datanglah kerajaan-Mu. Dan yang ketiga adalah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. 3 permohonan berkaitan dengan Allah dan kehendak-Nya. Ini prioritas. Ini yang diutamakan. Yang berikutnya, susunan permohonan dalam doa ini adalah 3 permohonan berkaitan dengan kebutuhan sang pemohon. Kebutuhan murid-muridnya. Ada 3 juga. Kalau kita melihat, apa yang pertama? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak usah yang berlimpah. Ya, Tuhan mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti orang-orang Israel, 2 juta lebih orang Israel yang berada di padang gurun selama 40 tahun itu. Setiap ketika embun turun, Tuhan memberikan mana yang secukupnya. So, sekalian, Tuhan mengajar kita untuk berdoa seperti gini.
Ya, berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya. Yang kedua, permohonan kedua adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya. Dan yang ketiga adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiga permohonan berkaitan dengan kebutuhan sang pemohon. Yang tadi sebelumnya 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah dan kehendaknya, sekarang 3 permohonan yang berkaitan dengan kebutuhan sang pemohon. Yang berikutnya saudara sekalian, diakhiri dengan 3 pujian kepada Allah. 3 pujian kepada Allah. Dikatakan apa? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 3 permohonan. 3 permohonan berkaitan dengan pujian kepada Allah. 3 pujian kepada Allah. Ya, saudara sekalian, jadi sekali lagi kata 3 diulangi 3 kali ini bukan kebetulan. Ya, ini menyatakan angka 3 merupakan angka yang berkaitan dengan Allah Tritunggal itu. Saudara sekalian, indah sekali. Dari hal yang kita pelajari ini, apa menjadi makna rohaninya? Saudara sekalian, makna rohani yang indah adalah apa? Allah tuh harus ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yang paling utama. Ya, doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sebelum kita meminta sesuatu, kita utamakan Allah lebih dahulu. Kita tempatkan Allah pada posisi yang seharusnya. Memang Allah pencipta kita, Allah penebus kita, Allah gembala kita yang baik. Kita harus menempatkan Allah pada posisi yang seharusnya, yang paling utama. Kalau kita menempatkan Allah pada posisi yang pertama, yang utama, maka hal-hal lainnya akan berada di tempat yang tepat pula. Ini penting sekali. Ya, Konfusius pernah berkata, orang yang tahu membedakan mana yang harus utama, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, dan selanjutnya orang itu katanya dekat dengan kebenaran. Itu kata Konfusius. Jadi kita tahu membedakan yang mana yang utama, yang mana yang sekunder, mana yang ketiga, mana yang keempat dan selanjutnya. Kalau orang itu tahu menempatkan itu dengan tepat, maka orang itu dekat pada kebenaran. Sekalian demikian juga dengan doa Bapa kami. Allah ditempatkan yang pertama. Jika Allah ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yang paling utama, maka hal-hal lainnya akan berada di tempat yang tepat pula. Sekali indah sekali. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan menciptakan materi. Untuk apa? Materi diciptakan Tuhan untuk melayani manusia. Semua binatang-binatang ditempatkan Tuhan untuk melayani manusia. Tanah, pohon-pohon, semua materi ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani manusia. Itu prinsip firman Tuhan. Dan manusia ditempatkan Tuhan untuk melayani siapa? Manusia ditempatkan Tuhan untuk melayani Allah. Ini hierarki yang benar. Materi paling bawah, materi ditempatkan paling bawah untuk melayani manusia, dan manusia ditempatkan tengah-tengah untuk melayani Allah. Jangan kita balik ini. Jadi yang paling tinggi adalah Allah, yang paling utama adalah Allah. Ya, manusia melayani Allah dan materi melayani manusia. Jangan dibalik. Terus kayak ini manusia yang normal, manusia yang sebenarnya adalah seperti gini. Mereka menempatkan materi paling bawah, uang, harta, semua materi itu paling bawah. Diciptakan Tuhan untuk melayani manusia, dan manusia melayani Allah. Sekalian, tetapi manusia yang berdosa tidak mau seperti ini. Mereka tidak mau melayani Allah. Mereka lebih mengutamakan melayani materi. Allah mau dipakai oleh manusia, tapi apakah bisa? Tidak bisa. Allah tetap, sang pencipta tetap ada di atas segalanya. Tapi manusia tidak mau melayani Allah. Akibatnya apa? Manusia seperti ini. Ya, seperti terbalik. Jadi manusia dengan terbalik ini, mereka berkata, aku melayani materi paling atas, dan Allah melayani manusia. Wah, itu sikap yang sangat tidak benar dan sangat kurang ajar. Sekalian, manusia yang berdosa sangat mengutamakan materi. Bahkan mereka memperalat manusia lain
untuk mendapatkan materi sebanyak-banyak. Makanya ada istilah manusia jadi hambanya uang, budaknya uang. Berarti uang sebagai segalanya, di atas segalanya. Manusia melayani materi. Dan yang lebih repot adalah manusia pakai Allah untuk melayani materi. Itu pasti tidak benar. Sekali lagi, Allah tetap di atas. Dia tidak bisa ada di bawah. Dia tidak boleh ada di bawah. Dia tetap di atas. Kita mengakui atau tidak, tetap Allah itu di atas segala-galanya. Sebab Allah itu pencipta. Tetap Allah di atas. Cuma yang berubah adalah posisi manusia yang berdosa. Seperti yang saudara lihat ini. Manusia terbalik, menempatkan materi di atas manusia dan manusia di atas Allah. Itu adalah posisi yang tidak benar karena dosa. Kita harus kembali kepada posisi yang normal, posisi yang benar. Ya, materi melayani manusia, manusia melayani Allah. Ini suatu prinsip yang penting. Dan prinsip ini, hierarki ini ada di dalam doa Bapa kami. Sebelum meminta yang lainnya, Allah dipermuliakan lebih dahulu. Jadilah kehendakmu, Allah yang maha kudus itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. So sekalian, ini penting. Nah, kalau kita memperhatikan doa Kristen bukan untuk menurunkan kehendak Allah agar mengikuti keinginan manusia. Bolehkah saya meminta saudara mengucapkan kalimat ini? Doa Kristen bukan untuk menurunkan kehendak Allah agar mengikuti keinginan manusia. Ya, doa yang benar adalah usaha kita yang berdoa untuk menaklukkan kehendak diri sendiri kepada kehendak Allah. Itulah doa yang benar. Doa Kristen yang benar adalah usaha untuk menaklukkan kehendak diri sendiri di bawah kehendak Allah. Kita ingat waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani. Dia menyampaikan kehendaknya sendiri, tapi diakhiri dengan perkataan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Not my will, but thy will be done. Itu kata Tuhan Yesus. Itu prinsip seperti itu harus kita ikuti. Kita boleh meminta kepada Allah, boleh, karena kita diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk mempunyai kehendak. Tapi akhiri doamu dengan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. So sekarang ini penting sekali. So sekarang kalau kita melihat ini gambar remote control. Ada sebagian orang berhubungan dengan Allah seperti dengan remote control. Dengan remote dia bisa mengontrol TV yang di depannya. Dengan remote dia bisa mengontrol VCD atau LCD di depannya. Dia pikir seperti itu dengan Allah. Remote-nya apa? Iman. Aku beriman, aku minta apa saja pasti Allah akan penuhi jikalau aku beriman. Itu kepercayaan atau pemahaman iman yang keliru. Ya, iman bukanlah untuk mengontrol Allah, mengontrol kehendak Allah, tidak. Iman Allah seperti apa? Sudah lihat gambar tulisan ini. Yuk kita baca sama-sama. Iman bukanlah untuk menarik kehendak Allah agar sama dengan kehendak kita, tapi menaklukkan kehendak pribadi kepada kehendak Dia yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Tahu. Ini penting sekali. Iman bukanlah seperti remote control ini yang bisa mengontrol kehendak Allah agar sesuai dengan kehendak kita. Tidak. Iman artinya pistis. Pistis artinya fidelity, kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Kesetiaan pada kehendak Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mau setia pada kehendak Allah. Orang beriman adalah orang yang seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Walaupun kehendak Tuhan mungkin tidak nyaman kita rasakan. Mungkin kehendak Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita, nggak apa-apa. Kita fidelity, kita setia saja pada kehendak Tuhan. Jadi iman bukan untuk menarik kehendak Allah agar sama dengan kehendak kita, tapi menaklukkan kehendak pribadi kepada kehendak Dia yang Maha Kuasa, Maha Bijak, dan Maha Tahu. Ini suatu hal yang penting. Kalau kita menggunakan Waze atau Google Map, kita manusia hanya lihat yang di sini, yang di hadapan kita. Tapi Waze atau Google Map dari satelit melihat dari atas. Dia tahu kalau kita lurus akan ada kemacetan. Google Map atau Waze arahkan kita belok.
Kita pikir ngapain nih belok-belok jauh-jauh. Tapi baru kita tahu, oh iya kalau saya lurus saya akan menghadapi kemacetan. Demikian juga Tuhan yang di surga. Tuhan yang di surga di atas, dia melebihi Waze, dia melebihi Google Map. Dia maha bijak, dia maha tahu, dan dia maha kuasa. Dia arahkan kita, ya kita ikut saja pada kehendaknya. Kita taat saja, kita taat dan setia pada kehendak Tuhan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya tentang doa Bapa kami ini. Doa ini menyatakan 3 kebutuhan utama manusia. Terus sekalian, kebutuhan manusia itu begitu banyak. Tapi saya akan menyoroti dari kebutuhan utama manusia. Yang pertama adalah makanan jasmani. Ya, dikatakan ya membawa kepada kehidupan sekarang ini. Dikatakan apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Makanan jasmani. Ya. Kalau kita berkaitan dengan makanan jasmani adalah berkaitan dengan kebutuhan sekarang ini. Bukankah kita manusia butuh atau kita mempunyai waktu sekarang ini? Kalau kita hidup karena kita punya waktu sekarang ini. Ya. Terus sekalian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah pengampunan dosa. Kita butuh pengampunan dosa. Ya. Terus sekalian ini penting sekali. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Itu berkata dengan kehidupan masa lalu. 5 menit yang lalu juga masa lalu. 1 jam yang lalu masa lalu. Kemarin itu masa lalu. Setahun yang lalu masa lalu. Ya saudara sekalian, masa lalu. Kita punya masa lalu. Yang sudah past tense itu. Kita bawa kehidupan masa lalu kita. Yang mungkin mengecewakan Tuhan. Yang mungkin pernah kita bangga-banggakan masa lalu kita. Atau mungkin yang mempermalukan kita. Kita bawa semuanya kepada Tuhan. Masa lalu kita. Ya saudara sekalian, ini penting. Terus sekalian yang ketiga. Yang ketiga adalah hikmat dalam menghadapi pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Maksudnya apa? Pencobaan berkaitan dengan kehidupan masa depan. Ya, yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 5 menit kemudian apa yang akan terjadi kita pun nggak tahu. Ya, saudara sekalian, ini kita bersyukur pada Tuhan. 3 kebutuhan utama manusia itu kita bawa dalam doa Bapa kami. Masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depannya. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu masa depan. Makanya ada orang berkata, Pak, jangan kita khawatir masa depan. Sebab Tuhan yang kita percayai sudah ada di muka kita. Dia sudah ada di depan sana untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kita. Maka kita bersandar. Sebab Tuhan yang kita percayai tidak pernah terlambat. Tuhan selalu on time. Tepat waktu. Kita yang sering kali terlambat. Dia selalu tepat waktu. Lalu sekalian, itu kita bawa masa sekarang kita, masa lalu kita, dan masa depan kita. Oh, luar biasa. Kemudian kalau kita mempelajari itu tiga. Sekarang 3 lagi. Doa ini saudara sekalian menyatakan ketiga pribadi Allah yang Tritunggal. Ya, indah sekali. Yang pertama, doa ini bicara soal Allah Bapa. Bapa kami yang di surga. Jadi kita datang menyembah, berdoa kepada Allah Bapa. Yang berikutnya, ketika kita datang mohon ampun akan dosa kita, itu kita berdoa kepada Allah Anak yang telah rela mati untuk mengampuni dosa umatnya. Ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ampunilah kami. Itu berkata dengan segala kasih daripada Allah Anak yang sudah rela berkorban bagi kita. Tapi juga berkata dengan Allah Roh Kudus. Ketika kita berkata, Tuhan lindungi saya dari segala cobaan, itu berkata dengan Roh Kudus yang membimbing kita dalam menghadapi berbagai macam pencobaan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. 3 pribadi Allah Tritunggal itu kita masukkan dalam doa Bapa kami ini. Terus sekalian, ada suatu hal yang menjadi ilustrasi yang bagus, analogi yang bagus. Terus sekalian, Allah Bapa adalah Allah yang tidak terhingga.
Allah Anak adalah Allah yang tak terhingga juga. Allah Roh Kudus adalah Allah yang tak terhingga. Jadi kalau kita melihat Allah Bapa tak terhingga, Allah Roh Kudus tak terhingga, Allah Anak tak terhingga, kemudian dijumlahkan berapa? Tak terhingga tambah tak terhingga tambah tak terhingga sama dengan berapa? Maka jawabannya adalah tak terdefinisikan. Allah kita Allah pencipta, Allah yang melampaui akal budi kita. Sehingga Allah yang tak terhingga, Allah Bapa, Allah yang tak terhingga, Allah Anak, Allah yang tak terhingga, Allah Roh Kudus itu kalau dijumlahkan itu sama dengan tak terdefinisikan. Itulah Allah pencipta kita yang melampaui supra logika kita. Ya, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, kekristenan membawa pemahaman yang baru tentang Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih. Saudara sekalian, pada sebelum kekristenan muncul, saudara sekalian, ada banyak cerita tentang dewa-dewi di Yunani, di Romawi, saudara sekalian, khususnya Yunani. Para dewa-dewi itu dalam jumlah yang sangat banyak. Para dewa-dewi itu saling iri hati, saling benci, saling balas dendam, saling kawin mengawinkan, dan saling ada permusuhan. Ya, itulah kepercayaan dewa-dewinya versi orang Yunani. Tapi ketika kekristenan muncul, kekristenan menawarkan satu konsep yang luar biasa, yang benar, konsep yang benar. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa yang Maha Kasih. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, ada kisah mitologi dalam kisah dewa-dewi Yunani. Yaitu apa? Ada kisah tentang Prometheus. Prometheus adalah salah seorang dewa, ya dikatakan gitu. Dia mengambil api dari surga untuk diberikan kepada manusia yang belum punya api. Manusia hidup yang gelap karena nggak punya api. Maka Prometheus berusaha menolong manusia mengambil api dari surga untuk diberikan kepada manusia agar punya api supaya hidupnya nggak gelap. Apa yang dilakukan oleh Prometheus ternyata membuat Zeus, dewa yang tertinggi itu, menjadi murka. Kamu mencuri ya api dari surga untuk diberikan kepada manusia. Akibatnya Zeus menangkap Prometheus. Prometheus itu dikatakan diikat di sebuah batu karang di tengah-tengah laut Adriatik katanya. Ya, untuk disiksa di situ. Menerima panas pada siang hari dan menerima dingin pada malam hari. Bukan itu saja, Dewa Zeus mengirim seekor burung yang namanya burung herring untuk merusak lever Prometheus. Burung herring itu mematuki levernya Prometheus. Tapi anehnya, setiap malam itu levernya tumbuh kembali. Paginya burung herring datang lagi, dipatoki lagi levernya. Malamnya tumbuh lagi. Itu merupakan satu pengajaran, itulah nasib para manusia atau nasib dewa yang berusaha menolong manusia. Prometheus yang berusaha menolong manusia dihukum oleh Zeus dengan cara seperti itu. Itulah mitologi orang Yunani. Terus kan, tetapi ajaran kekristenan mengajarkan satu konsep yang lain. Ketika doa dikatakan Allah Bapa, Bapa kami yang di surga. So sekalian, kata Bapa di sini mempunyai arti yang luar biasa. Kata Bapa di sini mempunyai arti Bapa adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada Bapa, nggak mungkin ada anak. Ya, so sekalian, Bapa itu sebagai sumber kehidupan. Allah Bapa adalah sumber kehidupan yang mencipta. Yang kemudian yang kedua, Bapa itu mempunyai makna pelindung keluarga dan pemberi nafkah kebutuhan dasar bagi manusia. Itulah makna Bapa, pelindung keluarga dan pemberi nafkah, ya, bagi kebutuhan dasar manusia yang mencari adalah Bapa Ayah. Sekarang, yang ketiga, kata Bapa mempunyai arti penegak disiplin bagi anak-anak. Penegak disiplin bagi anak-anak. Sekarang kalau lihat gambar ini adalah gambar seorang bapak, seorang ayah yang mendisiplin anaknya. Dipukul bagian pantatnya. Ini adalah bagian yang paling aman. Sebab bagian ini yang paling banyak dagingnya, paling banyak lemaknya. Sehingga tidak menyakiti atau merusak bagian tubuh yang lain. Terus sekalian, ini adalah cara disiplin yang benar. Terus sekalian,
Tapi kata disiplin itu mempunyai makna yang penting. Karena dari kata disiplin itu berkata dengan kata disciple, yaitu murid. Disiplin tujuannya adalah untuk memuridkan anak kita menjadi murid kebenaran. Ini tujuan disiplin. Ya, Bapa kita di surga mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Jikalau kita berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, Dia atau beliau mendisiplin kita supaya kita menjadi murid kebenaran. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, bahkan Aba. Saudara sekalian, Roma 8 ayat 15, saudara sekalian, indah sekali. Oh, saudara, kita bisa memanggil Allah bukan hanya dengan sebutan Allah yang maha besar, Allah yang jauh di sana yang maha mulia. Bukan hanya itu. Tapi kita juga bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Atau dalam Roma 8:15 dikatakan kita bisa menyebut yang lebih intim lagi, yaitu dengan sebutan Abba. Kata Abba di sini mempunyai arti daddy. Seorang anak kecil ketika digendong oleh ayahnya, saudara sekalian, dia berbisik di telinga ayahnya, "Daddy, please give me candy." Dia tidak menyebut "Father, please give me candy," tapi dia menyebut "Daddy, please give me candy." Berarti apa? Ada hubungan yang erat antara si anak dengan si ayah. Daddy artinya Abba, sebutan yang akrab. So sekalian, umatnya bisa melihat semua pengalaman hidup, pengalaman pahit dalam hidupnya dari kacamata kasih Bapa. So sekalian, kalau kita mempelajari, so sekalian, semua kesulitan dan tantangan hidup seperti imunisasi saja. Negara kita sedang mencoba vaksin untuk menjadi bahan yang dipakai untuk imunisasi. Apa sih arti imunisasi itu? Imunisasi adalah disuntikan bakteri ke dalam tubuh seseorang, tubuh anak. Bakteri yang sudah dilemahkan, ya, supaya bisa mengakibatkan atau memunculkan antibodi pada diri anak itu. Jadi ketika penyakit yang sebentar datang, dia sudah punya antibodi karena sudah disuntikan bakteri yang sudah dilemahkan untuk membuat antibodi. Kehidupan kita pun sama. Semua kesulitan dan tantangan hidup yang diizinkan Tuhan kita alami itu seperti imunisasi bagi kehidupan rohani kita, bagi kehidupan pribadi kita, sehingga kita bisa mempunyai antibodi yang lebih kuat untuk melawan tantangan yang besar. Ini merupakan training bagi kepribadian dan iman kita. Lalu sekalian, yang berikutnya kalau kita mempelajari, dikatakan Allah bukan sekedar Bapa saja, tapi dikatakan Allah Bapa kami. Tidak dikatakan Bapakku, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyebut sebagai Bapakku. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Kalau kita menyebut Bapa sebagai Bapa kami, maka itu berarti kita mengakui Bapa dari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, semua orang dari berbagai macam suku, warna kulit, ya, dari berbagai macam tingkatan masyarakat, yang kaya, yang sederhana, dari kota besar maupun desa, asal percaya Yesus, maka mereka adalah anak-anak dari Bapa di surga. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yuk kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi hanya orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka orang-orang seperti diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. So sekalian, jadi ini hal yang penting sekali. Bapa kami berarti ada persekutuan, ada persamaan posisi dengan sesama orang beriman dari berbagai macam suku dan status sosial. Sekarang dalam Tuhan Yesus nggak ada diskriminasi lagi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, strata sosial. Kalau percaya Yesus, maka orang itu diberikan status yang equal, yang sama di hadapan ini.
Oh sekalian di hadapan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Ini merupakan semacam pemahaman yang revolusioner bagi semua manusia. Ya, dalam hal tidak lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Terus kan, kalau kita lihat dalam penerjemahan bahasa Inggris dikatakan faith in Christ, iman dalam Kristus, is what makes each of you, membuat setiap dari kalian equal with each other. Setiap orang sama, equal satu sama lain di hadapan Allah. Luar biasa. Ya, maka dari itu kita menyebut Bapa kami. Terus kalian luar biasa. Nah, sekarang di Amerika Serikat sampai sekarang masih ada ini. Ini ada satu kelompok yang namanya Ku Klux Klan. Seperti gini, ya penampilannya. Kemudian mereka seringkali mengadakan semacam upacara seperti gini. Ya, salib macam diberikan api begitu. Kenapa? Untuk apa dibuat kelompok ini? Ini adalah kelompok yang dibuat oleh sebagian orang untuk membela suku Amerika yang berkulit putih. Jadi mereka rasialis. Mereka sangat membenci keturunan African American yang black, yang kulitnya hitam. Ya, mereka rasialis ya. Mereka bisa melakukan violence, kekerasan, mereka bisa mengatakan semacam lynching, ya, bahkan sampai berkata dengan pembunuhan, ya, untuk membela hak-hak daripada orang yang berkulit putih. Ini yang namanya Ku Klux Klan. So sekali kalau kita memperhatikan yang berikut ini adalah seorang yang membela hak-hak orang yang berkulit hitam di Amerika, yaitu namanya Martin Luther King. Ya. Tapi akhirnya dia asesinasi, dibunuh. Terus kalian, lalu kalau kita perhatikan, ya ada seorang bernama Hudson Taylor dari Inggris, yang rela pergi ke China. Dia tidak membedakan warna kulit. Dia memakai baju Shanghai dress dan menjadi hamba Tuhan, missionary di sana. Kenapa berbuat demikian? Karena mereka mengikuti teladan Yesus. Dalam Yesus tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi diskriminasi. Semua equal. Asal percaya Yesus, semuanya berkata Allah Bapa kami. Ini suatu hal yang penting. Ya, saudara sekalian. Namun Bapa itu berada di surga. Maksudnya apa? Oh, saudara sekalian, kata surga di sini mempunyai arti yang penting, yaitu Bapa yang suci. Kalau kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh karena itu, biarlah perkataanmu sedikit. Allah itu di surga, kita semua di bumi. Berarti apa? Berarti Allah itu Allah yang maha suci. Allah yang di surga. So sekalian, ini penting sekali. Saudara sekalian, sifat kasih Bapa yang tadi kita sudah bicara, Allah Bapa yang begitu dekat dengan kita, disebut sebagai Abba, Daddy. Tapi jangan lupa, Bapa kami itu ada di surga, berarti menunjuk kepada kesucian. Kasih itu harus diseimbangkan dengan kesucian. Kalau kasih yang ditekankan kurang suci, wah bisa jadi permisif, menghalalkan segala cara, ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kasih itu diseimbangkan dengan kesucian, maka itu sungguh-sungguh benar seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. So sekalian, kalau kita mempelajari Imamat 10 ayat 3, ya so sekalian, ketika anak-anak Harun melakukan satu perbuatan yang sungguh ceroboh, mungkin mereka sedang mabok, ada sebagian orang yang menafsirkan seperti itu, ya, maka dikatakan Nadab dan Abihu itu dibunuh oleh Tuhan. Terus sekalian, kenapa demikian? Karena mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Seharusnya kalau mereka mempersembahkan korban, mereka harus mengambil api yang sudah disediakan di bait Allah. Ya, ia harus mengambil tempat api dari mezbah dan mengisinya penuh dengan bara api.
dan 2 genggam dupa halus lalu membawanya ke ruang maha suci. Tapi ternyata mereka ceroboh, mereka membawa api yang asing, api yang dari luar. Dan Tuhan membakar dan membunuh mereka. Ini menyatakan kekudusan. Dikatakan kepada orang yang karib kepadaku, orang yang melayaniku, orang yang karib kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kekudusannya. Bagi setiap orang yang setia mengiringi Tuhan, melayani Tuhan, kadang-kadang kita kurang memperhatikan kesuciannya. Seperti kita dekat dengan teman kita. Kita kadang-kadang ngomong sembarangan, bercanda sembarangan. Yang repotnya kita menyamakan Allah seperti teman kita. Kan Yesus kan sahabat kita yang sejati. Kadang-kadang kita kurang persiapan ngajar sekolah minggu, kita kurang persiapan berkhotbah, kita kurang persiapan dalam memimpin pujian, memainkan musik, kita kurang persiapan. Hati-hati. Ingat Imamat 10:3 ini. Kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku. Dan kepada di muka seluruh bangsa ini akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi kasih itu harus diseimbangkan dengan kesucian. Ini penting sekali. Ya saudara sekalian, kata Bapa kami di surga itu juga menunjuk pada Allah yang maha kuasa. Bapa kami yang di surga menunjuk pada Allah yang maha kuasa. Ada orang yang mampu tapi nggak mau menolong. Orang tuh mampu sekali, tapi sayang nggak mau menolong. Ada orang yang mau menolong tapi nggak mampu. Hatinya baik, cuma dia nggak mampu menolong. Jadi akhirnya nggak bisa tolong apa-apa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang di surga. Bapa kami yang di surga menunjuk pada Allah yang maha kuasa, yang mampu dan mau menolong umatnya. Oh, ini luar biasa. Mampu dan mau menolong. Ini penting sekali. Bapak sekalian, ada firman Tuhan yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayah dan ibu kita, orang tua kita adalah manusia yang fana belaka, yang terbatas usianya. Satu kali mereka akan meninggalkan kita. Tetapi kita yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kita bersyukur karena kita punya Allah Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkan kita, yang maha kuasa. Oh, luar biasa. Lalu sekalian kalau kita memperhatikan Mazmur 68 ayat 6, ayo kita baca sama-sama. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Bapa, Allah kita sebagai Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Latar belakang ayat ini adalah apa? Yaitu pada waktu itu, pada zaman itu yang mencari nafkah adalah kaum bapak, sedangkan kaum ibu di rumah. Sehingga ketika kaum bapak meninggal dunia, wah repot. Ya, yang mencari nafkah tidak ada lagi. Ya, sehingga dalam konteks seperti itu, para janda yang ditinggalkan dan para anak yatim yang ditinggalkan, Tuhan mengingatkan Allah yang di surga adalah Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi kalau kita melihat gambar ini adalah gambar daripada seorang ibu yang menjadi teladan yang luar biasa, menjadi pahlawan bagi anaknya. Anaknya 7. Dan ketika beliau sudah punya 7 anak ini, waktu umur 33 tahun, suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia waktu si ibu berusia 33 tahun dengan 7 anak. Akhirnya beliau membawa anak-anaknya pulang ke Surabaya, dari Tiongkok ke Surabaya. Oh, luar biasa, ibu ini luar biasa, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap pagi dia bawa anak-anaknya ke bukit doa, menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati anak-anak saya. Dan dia kerja keras luar biasa. Dan dari ke-7 anak itu, 5 anak jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pendeta. Siapakah mereka? Salah satunya adalah pendeta Stephen Tong. Dari 7 anak, 5 orang jadi pendeta, dan salah satunya adalah pendeta Stephen Tong. Oh, ayat ini sungguh menjadi berkat bagi mereka. Allah Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. So sekalian, kita bersyukur karena Tuhan sudah memakai hamba-hambanya, ya,
Karena mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka yang lalu. Saudara sekalian, kita semua membutuhkan kasih Bapa. Karena hidup yang semakin berbagai macam masalah mungkin terjadi, kita bersandar pada Allah yang Maha Kuasa. Bapa kita, Bapa kami yang di surga, yang Maha Suci dan Maha Kuasa. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kepada Allah aku berharap. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh hati. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Perempuan saja. Saja sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memelihara. Sekali lagi, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan iman. Bapa kami di surga adalah Bapa yang maha mulia, Bapa yang suci, tapi Bapa yang maha kuasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, kami tidak perlu khawatir, karena kami yakin Bapa di surga adalah Bapa yang kekal, yang siap, yang mau menolong dan mampu menolong umat-Mu. Terima kasih. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, meteraikan dalam hidup kami, dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.